Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua untuk beribadah secara online bersama dengan kami GBI New Heart. Siapkan hati dan pikiranmu untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini. Puji Tuhan, hari ini Tuhan masih kasih kesempatan untuk setiap kita bisa beribadah kembali. Meskipun kita hanya bisa beribadah via online, tapi kita percaya setiap apa yang kita lakukan di siang hari ini tidak mengurangi sukacita kita. Baik Bapak Ibu, kini kita sudah masuk di minggu keempat di bulan Mei tahun 2021, yaitu hari ini adalah hari Pentakosta. Setiap kita percaya bahwa saat ini Tuhan akan menghampiri setiap kita dengan apinya. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya undang setiap Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami bisa ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah dari Tuhan. Semua karena perlindungan dari Tuhan yang luar biasa atas setiap kami Tuhan Yesus. Bapa, saat ini Tuhan, kami datang Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan Yesus. Kami mau bawa setiap korban syukur kami Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau melawat setiap kami Tuhan Yesus. Engkau memenuhi setiap kami Tuhan dengan api-Mu Tuhan. Dengan roh-Mu yang menyala-nyala atas setiap kami Tuhan. Hampiri setiap kami Tuhan. Jangan pernah lewatkan satu dari kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan sudah menghampiri setiap kami dengan api-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami dedikasikan Tuhan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami butuh roh-Mu Tuhan.
Kini Tuhan, tiba saatnya Tuhan, kami mau menari-nari, kami mau melompat, kami memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apa tari-tarian kami Tuhan, pujian kami lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan tidak akan berubah atas setiap kita, amin Bapak Ibu. Kita naikkan pujian, Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus
setiap kita, amin. Kita siap menerimanya. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang ini. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Sorakan haleluya. Setiap kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan terlalu besar untuk setiap kita, amin. Saat ini ayo nari, goyangkan badanmu, katakan terima kasih Tuhan, kita angkat pujian ini. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Katakan terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Katakan Yesus, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya undang setiap kita untuk bersatu di dalam doa.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan jika kami tadi sudah bisa membawa setiap korban syukur dan tari-tarian kami Tuhan. Kami percaya semua yang kami lakukan di siang hari ini menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum untuk-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan setiap kami yang menabur akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari setiap kita menyiapkan setiap hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap percaya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, kami mau dedikasikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan untuk setiap kami. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kembali kami memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Biarlah di hari ini Tuhan Yesus kami benar-benar merasakan lawatan-Mu Tuhan. Merasakan Tuhan menjamah kami dan mengubahkan setiap kami Bapa. Dan kini saatnya Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami semua, urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Ku percaya Bapa bahwa firman yang ditaburkan akan mengubahkan setiap hati kami yang rindu dan haus akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah saat ini Bapa kami membuka hati kami untuk firman-Mu masuk bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, dan kita sama-sama bersyukur bahwa hari ini kita bisa merayakan kembali hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Kita percaya bahwa Roh Kudus telah ada di dalam hati kita semua. Amin Bapak Ibu. Karena itu mari kita sama-sama kembali mengenang atau kembali melihat ayat-ayat yang mengatakan bahwa Roh Kudus benar-benar telah tercurah setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Karena beberapa hari yang lalu kita sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Atau Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Nah, sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi kepada kita semua yang juga adalah murid-muridnya pada saat ini, saudara. Nah, pada saat ini kita sama-sama melihat kembali di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, saudara. Saya tidak akan membacakan semuanya, saudara. Tetapi saya mau mengajak kita semua bahwa nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa ini diberikan judul oleh LAI Pentakosta. Karena satu perikop ini berisikan tentang pencurahan Roh Kudus, di mana pada saat itu para murid-murid Yesus setelah Yesus terangkat ke surga, mereka berkumpul di sebuah rumah, di suatu tempat, di mana ketika hari Pentakosta terjadi gitu, tiba-tiba seperti turun dari langit bunyi yang sangat keras, saudara. Bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras. Dan kita melihat bahwa di ayat yang ketiga dikatakan bahwa tampaklah kepada mereka seperti lidah-lidah api, saudara. Lidah-lidah api atau seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada murid-murid Yesus ketika itu, kepada setiap orang yang ada di dalam rumah itu, saudara. Jadi Roh Kudus tercurah seperti angin yang berhembus dan seperti lidah-lidah api pada saat itu. Dan seketika itu juga penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang lain. Ya, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang lain, dan orang-orang yang di sekitar saat itu, orang-orang Yahudi pada saat itu terheran-heran dan bingung, karena mereka tahu gitu bahwa murid-murid Yesus itu adalah sama seperti mereka gitu. Tapi mengapa saat itu murid-murid Yesus bisa berkata-kata dengan bahasa yang lain? Bahkan di ayat yang 13 dikatakan bahwa orang-orang lain menyindir dengan mengatakan bahwa murid-murid Yesus pada saat itu mabuk anggur, saudara. Karena sesuatu terjadi, suatu hal yang luar biasa terjadi saat itu. Dan kita tahu semua bahwa setelah pencurahan Roh Kudus terjadi perubahan yang sangat luar biasa, di mana para rasul semakin berkobar-kobar, api Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka membuat mereka akhirnya bersemangat dan berkobar-kobar dalam memberitakan Injil. Ya, kita tahu semua bahwa setelah peristiwa Pentakosta, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Percaya akan nama Yesus, saudara. Nah, kita melihat gitu bahwa hari Pentakosta membuat perubahan yang luar biasa kepada para murid pada saat itu, saudara. Dan kita sama-sama melihat bahwa para murid telah menjadi saksi Kristus. Para murid telah menyaksikan tentang Kristus yang luar biasa yang telah mereka alami, yang telah mereka lihat selama 3,5 tahun lamanya, saudara. Jadi peristiwa yang telah mereka alami, saudara, mungkin ketika penyaliban mereka semua lari dan meninggalkan Yesus, tetapi ketika Roh Kudus tercurah dalam hidup mereka, mereka bukan lagi menjadi seorang yang penakut, tapi mereka mengalami perubahan dan mengalami keberanian yang luar biasa. Nah,
Saudaraku, bicara tentang saksi Kristus, ternyata bukan hanya murid-murid Kristus saja pada saat itu yang menjadi saksi Kristus. Tetapi kita semua adalah saksi-saksi Kristus, saudara. Mengapa? Meskipun kita tidak pernah melihat Kristus secara langsung, tapi kita adalah orang-orang percaya yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Dan seharusnya kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita telah merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka seharusnya kita juga harus menyaksikan tentang Kristus, tentang kebaikannya, tentang kuasanya kepada orang-orang lain yang belum mengenal Kristus. Ya, saudaraku, oleh sebab itu, saudara, mari kita sama-sama membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan akan menjadi saksi, saudara. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa kita semua pasti memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, kita akan menjadi saksi Kristus, saudara. Jadi kita bukan hanya orang-orang percaya yang menikmati berkat Tuhan selama kita hidup, lalu kita mulai mencari kenyamanan dalam Tuhan, bukan seperti itu, saudara. Tetapi kita harus menjadi saksi Tuhan. Nah, jadi oleh sebab itu pada saat ini khotbah saya beri judul menjadi saksi Kristus. Nah, hal yang pertama, saudara, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan mengenai menjadi saksi Kristus ini. Yang pertama, saudara, sebagai saksi Kristus, kita harus sungguh-sungguh, saudara. Kita harus bersungguh-sungguh dalam menjadi saksi Kristus ini. Kita tidak boleh main-main, saudara. Karena apa, saudara? Paulus katakan bahwa kita adalah seperti surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan sebagai saksi Kristus, banyak mata yang akan menyorot saudara dan saya. Banyak mata yang akan mulai melihat. Mereka akan mulai mencari celah, mereka akan mulai mencari kelemahan-kelemahan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya Tuhan. Bukankah para murid pun mengalami hal yang demikian, saudara? Ingatkah saudara peristiwa di mana ketika murid-murid makan dengan tangan yang tidak dibasuh, lalu orang-orang Yahudi pada saat itu menegur Yesus dan mengatakan, mengapa murid-muridmu makan dengan tangan yang tidak dibasuh? Dan ada hal-hal lain juga gitu, ketika itu para murid memetik buah ara waktu hari Sabat, sedangkan hal itu tidak boleh dilakukan. Ya, pada saat itu, saudara, para murid pun disorot kehidupannya. Karena apa? Karena mereka dekat dengan Yesus. Nah, apalagi sekarang, saudara, kita adalah orang-orang Kristen, kita adalah pengikut Kristus, dan kita adalah saksi Kristus, di mana kehidupan kita itu pasti dilihat oleh orang lain, saudara. Makanya, saudara, sebagai saksi Kristus, kita harus sungguh-sungguh, saudara. Sungguh-sungguh dalam hal apa? Sungguh-sungguh dalam hidup, sungguh-sungguh hidup dalam kebenarannya Tuhan. Kita harus benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah saksi Kristus yang meneladani Kristus dalam hidup kita. Tadi saya sudah katakan bahwa kita bagaikan surat terbuka yang bisa dibaca oleh orang lain. Yang bisa dibaca oleh banyak orang, saudara. Nah, Kristus sudah memberikan teladan buat kita, bahkan Kristus memberikan Roh Kudus buat kita untuk memampukan kita, untuk memimpin kita supaya kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup, saudara. Ini penting kita lakukan. Kita harus sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus supaya kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain yang mau mengenal Kristus, saudara. Karena tanpa disadari, saudara, ada orang-orang yang mereka percaya Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mau menjadi orang Kristen karena mereka merasa bahwa hidup mereka lebih saleh daripada orang Kristen sendiri. Bukankah hal itu sangat menyedihkan, saudara? Jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan membuat orang lain yang tadinya mau jadi orang Kristen atau mau jadi pengikut Kristus, tetapi tidak jadi mereka lakukan karena mereka melihat bahwa ternyata menjadi orang Kristen itu tidak menjamin hidup benar atau hidup dalam kebenaran, saudara. Jangan sampai pikiran-pikiran seperti itu atau pendapat-pendapat seperti itu ada
di dalam hati orang-orang yang belum mengenal Tuhan, saudara. Saya teringat ada seorang tokoh yang cukup terkenal, saya tidak perlu sebutkan namanya, saudara. Ketika itu dia mengatakan bahwa saya percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat. Saya mengagumi Tuhan Yesus. Tetapi saya tidak suka sama orang Kristen. Ya, karena dia melihat bahwa orang-orang Kristen pada zaman itu, dia melihat bahwa mereka hidupnya tidak seperti Kristus. Sederhananya, mereka tidak memiliki kasih. Mereka membeda-bedakan orang lain, saudara. Jadi saudaraku, buat kita semua yang sudah percaya Kristus, kita harus benar-benar hidup sungguh-sungguh sama seperti Kristus telah hidup, saudara. Milikilah karakter Kristus dalam hidupmu. Saudara, jangan jadi batu sandungan buat orang lain, saudara. Ya, sebagai saksi Kristus, kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus mulai mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kita harus mengalami Tuhan? Supaya kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan pada orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa bersaksi, menceritakan tentang kasih Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang berkat-berkat Tuhan yang kita terima, kalau kita belum mengalaminya. Bukankah saksi adalah orang yang melihat atau menyaksikan sendiri tentang sebuah peristiwa? Nah, kalau kita adalah saksi Kristus, berarti kita harus mengalami sendiri. Bukan hanya dari kata orang, tapi kita sendiri yang mengalaminya, saudara. Nah, sebagai saksi Kristus, saudara, jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu untuk menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah merasa, aduh kalau saya kesaksian nanti saya disangka sok rohani. Aduh kalau saya nanti kesaksian saya dianggap suci dan sebagainya. Nanti kalau saya sudah kesaksian lalu saya berbuat kesalahan atau berbuat dosa, maka orang lain akan mengatakan bahwa buat apa lo kesaksian kalau hidupmu saja belum benar. Saudara, jangan pernah takut untuk menyaksikan atau untuk bersaksi tentang Tuhan, saudara. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa yang sudah saudara alami. Karena pasti ketika saudara bersaksi atau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, pasti ada orang-orang yang diberkati oleh kesaksian saudara. Bukankah ketika Tuhan sudah memberkati hidup kita pun harus jadi berkat buat orang lain? Ya saudaraku, jadi mulai sekarang saudara, kalau misalnya saudara ya, saya tanya sama saudara, ada orang yang kasih saudara uang banyak, katakanlah uang 100 juta. Pasti saudara akan cerita kemana-mana. Wah, si A baik sekali, saya baru dikasih 100 juta sama dia, saudara. Kita pasti cerita kemana-mana tentang kebaikan orang itu. Padahal saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan kita lebih daripada 100 juta. Bahkan apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita itu tidak dapat kita hitung dengan uang, saudara. Atau tidak sebanding dengan materi yang ada. Lalu mengapa kita tidak mau mulai menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan yang bekerja secara luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Jadi sekarang saudara, kalau ada kesempatan, ada waktu di mana ketika saudara ikut sebuah persekutuan doa gitu ya, atau ibadah-ibadah atau sebuah kebaktian, saudara diberikan kesempatan ditanya sama WL, siapa yang mau bersaksi? Biasanya orang mulai menunduk dan mulai lirik kiri kanan, siapa kira-kira ya? Mulai takut gitu untuk menyaksikan tentang Tuhan. Nah mulai sekarang, kalau WL bertanya siapa yang mau menyaksikan, siapa yang mau bersaksi, siapa yang mau menceritakan tentang kasih Tuhan, saudara harus yang paling pertama tunjuk tangan. Saya mau bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu lagi saudara. Jadi poin yang pertama saudara, kita harus bersungguh-sungguh sebagai saksi Kristus. Kita harus hidup dalam kebenarannya, kita harus mengalami Tuhan, kita harus mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tidak takut atau tidak malu lagi saudara. Nah berikutnya saudara, sebagai saksi Kristus, kita harus mengetahui tugas atau tujuan kita sebagai saksi Kristus saudara. Ya, poin yang kedua adalah kita harus mengetahui tugas seorang saksi Kristus. Apakah tugas atau tujuan kita dijadikan sebagai saksinya, saudara? Tentu ada tujuan yang Tuhan sudah persiapkan, saudara. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia katakan kepada para murid ketika itu. Kalau saudara melihat di dalam Matius 28, ayat 19-20.
Orang banyak mengatakan bahwa ini adalah amanat agung. Ya, ini adalah amanat agung Kristus. Dikatakan seperti ini, saudara. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, saudara. Jadi tugas kita sebagai saksi Kristus adalah supaya semua bangsa menjadi muridnya Tuhan, supaya semua orang percaya kepada Tuhan, supaya semua orang menjadi muridnya Tuhan, saudara. Mungkin saudara akan mulai berkata, bukannya itu tugas seorang penginjil ya? Bukannya itu tugas seorang pendeta, seorang pengkhotbah? Saudaraku, ini adalah tugas kita semua. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa kita semua yang telah menerima Roh Kudus diberikan kuasa menjadi saksi Kristus. Kalau ini hanya tugas seorang penginjil atau seorang pengkhotbah atau seorang pendeta, saudara, maka akan sedikit sekali atau akan lama sekali waktunya di mana Injil harus diberitakan, saudara. Sedangkan Tuhan Yesus katakan bahwa Injil Kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian semua bangsa, baru tibalah kesudahannya, saudara. Jadi kalau hanya mengandalkan beberapa orang saja, sedangkan bangsa di dunia ini ada begitu banyak orang, saudara, maka akan memakan waktu yang sangat lama, saudara. Saudara jangan takut gitu, jangan berpikir bahwa untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, saudara harus memiliki pengetahuan yang banyak gitu tentang hal teologi misalnya gitu ya, saudara. Dengan hal yang sederhana saja, saudara bisa kok mulai menceritakan tentang Tuhan. Mulai ceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ceritakan siapa itu Yesus. Apa yang saudara ketahui tentang Tuhan Yesus? Tentunya saudara harus punya dasar pengetahuan Alkitab yang benar ya, saudara ya. Saudara harus mulai membaca dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga saudara tahu. Jadi apa yang saudara ceritakan itu berdasarkan apa yang saudara tahu dan pernah membacanya. Bukan hanya dengar dari kata pendeta, saudara. Supaya apa yang saudara ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain juga itu adalah kebenaran dan tidak menyesatkan, saudara. Nah, kembali lagi ketika saudara semua yang kita lakukan gitu, ketika kita memberitakan tentang Injil Kristus kepada orang lain, saudara, semua itu didasari oleh belas kasihan kita. Belas kasihan yang seperti apa? Ketika kita melihat orang lain yang belum mengenal Kristus, kita akan merasa bahwa jangan kita saja yang diselamatkan. Jangan hanya kita saja yang memperoleh keselamatan. Kalau saudara melihat ada orang yang baik dan saleh dalam hidupnya, sangat disayangkan gitu kalau sudah sangat baik hidupnya gitu, tetapi orang itu belum mengenal Kristus gitu, dan saudara kenal baik dengan orang itu. Saudara mulai bisa menceritakan tentang Tuhan. Ya, saudara mulai ya dengan caranya Tuhan. Kalau kita memiliki kesungguhan untuk membuat orang lain pun diselamatkan, saudara, mulailah dengan berdoa untuk orang-orang tersebut. Semuanya dimulai dengan doa. Doa kepada Tuhan, biar Tuhan yang menjamah, dan akan ada waktunya Tuhan di mana saudara bisa memberitakan tentang Tuhan. Akan ada kesempatan itu, saudara. Pasti ada kesempatannya. Entah ketika orang itu sedang sakit, atau sedang berbeban berat, atau sedang punya masalah dan mulai cerita kepada saudara gitu. Pasti akan ada cara yang Tuhan berikan untuk kita dapat memberitakan tentang Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan? Sehingga mereka dapat merasakan kasih Tuhan lewat berita yang kita sampaikan pada saat itu, saudara. Jadi saudaraku, supaya semua bangsa mengenal Tuhan, itu adalah tugas semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara bisa melakukan banyak hal. Saat ini ada media-media sosial, saudara. Saudara bisa menceritakan tentang Tuhan lewat Instagram, atau YouTube, atau banyak sosial media, Facebook gitu. Saudara mulai menceritakan tentang Tuhan. Jangan berpikir bahwa ada nggak ya yang diberkati, ada nggak yang baca, ada nggak yang nonton. Tugas kita hanyalah menceritakan tentang Tuhan. Tugas kita hanyalah memberitakan.
Masalah hal itu bisa memberkati orang lain atau tidak, atau mengubahkan orang lain, itu adalah Tuhan yang bekerja, saudara. Biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Roh Kudus yang bekerja, saudara. Tugas kita adalah bersungguh-sungguh dalam memberitakannya. Sampai akhirnya orang lain pasti akan melihat, saudara. Pasti akan ada orang yang diberkati. Tidak mungkin, saudara, tidak ada yang diberkati. Kalau memang benar-benar kita bersungguh-sungguh, kita memiliki hati kasih supaya orang-orang itu tidak tersesat atau tidak binasa, saudara. Semua dimulai dari rasa kasih kita, belas kasihan kita kepada orang lain, supaya orang lain pun dapat diselamatkan. Jadi saudara, yang kedua, kita harus mengetahui tugas kita adalah menjadi saksi Kristus yang benar-benar dapat menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang, yang belum mengenal Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan membuat mereka semua, saudaraku, melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan perintahkan. Nah saudara, tugas itu memang tidak mudah. Tapi kita bersyukur bahwa tadi di dalam Kisah Rasul pas 1 ayat 8 dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Dan kita masuk berikutnya, saudara, di dalam poin yang ketiga, bicara tentang Roh Kudus yang akan memampukan kita. Ini berhubungan dengan poin yang ketiga, saudara. Sebagai saksi Kristus. Poin yang ketiga, kita adalah saksi Kristus yang telah dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, dengan jelas dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita telah menerima kuasa dari Roh Kudus. Sehingga kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa, saudara. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya adalah orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Tetapi sayangnya kita tidak memiliki kehidupan yang luar biasa. Mengapa? Karena tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita. Karena kita tidak membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, saudara. Sedangkan Roh Kudus itu sudah ada. Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Jangan padamkan roh, saudara. Dikatakan di dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, saudara. Nah, kita melihat bahwa dikatakan bahwa pada hari-hari itu atau pada akhir zaman, Roh Kudus akan tercurah kepada semua orang, saudara. Tanpa terkecuali, tanpa memandang latar belakang mereka. Kalau memang Tuhan melihat kesungguhan hati dari anak-anaknya, saudara, maka Roh Kudus akan dicurahkan kepada setiap hati yang haus dan rindu akan jamahan Tuhan, yang rindu akan urapan Roh Kudus, saudara. Saudara akan melihat bahwa saat-saat ini Roh Kudus sedang tercurah dengan hebatnya, saudara. Bukan hanya saat-saat ini, tetapi di zaman perjanjian baru Roh Kudus tercurah luar biasa, saudara. Makanya kita melihat bahwa ada banyak mujizat yang terjadi. Ada banyak kuasa-kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup banyak orang. Di mana banyak orang yang sakit mengalami kesembuhan yang luar biasa. Bukan hanya sakit biasa, bahkan sakit parah. Bahkan orang yang hampir mati mengalami pemulihan dari Tuhan. Itu semua adalah karya kuasa dari Roh Kudus, saudara. Nah, sebagai saksi Kristus, kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang akan menyaksikan tentang betapa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan itulah yang membedakan Tuhan Yesus dengan yang lain, saudara. Sehingga itulah yang membedakan orang lain dapat melihat bahwa sungguh Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah yang luar biasa. Yang kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, saudara. Soalnya adalah bahwa kita mau nggak menjadi saksi Kristus. Kita mau nggak menjadi alat Kristus yang benar-benar mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Yang benar-benar melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sehingga orang lain dapat melihat kuasa Tuhan bekerja, saudara. Saudaraku, Roh Kuduslah yang membuat kita memiliki karunia.
karunia adalah bicara tentang bahwa karunia diberikan kepada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya untuk memperlengkapi kita dalam melayani Tuhan dan dalam melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Ada 9 karunia roh yang diberikan kepada anak-anaknya, saudara. Kita sama-sama melihat apa saja 9 karunia itu, saudara. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 12, 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11 dikatakan, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya, saudara. Saudara bisa melihat bahwa ada roh hikmat, ada karunia hikmat maksud saya, ada karunia pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk mengadakan mujizat. Lalu apa lagi, saudara? Ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, ada karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh, saudara. Jadi ada 9 karunia yang akan diberikan kepada Tuhan ketika anak-anaknya dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Nah, saudara, bicara tentang karunia, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan kita merasa, saya cuma punya 1 karunia. Orang itu punya 5 karunia. Nggak perlu membandingkan diri kita, saudara. Yang penting kita menjadi hamba-hamba yang setia. Setia dalam hal apa? Setia dalam mengerjakan bagian-bagian kita. Setia dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Itu yang paling penting. Buat apa kita diberikan banyak karunia, tapi kita tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini? Yang ada, itu semua tidak berguna, saudara. Tetapi kalau saudara mau seberapapun karunia yang ada pada saudara dan saya, kita benar-benar mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sebagai saksi Kristus. Supaya melalui karunia-karunia yang sudah ada itu, saudara, lebih banyak lagi orang yang datang sama Tuhan. Lebih banyak orang lagi yang mengenal Tuhan. Lebih banyak orang lagi yang mengalami kasih Tuhan. Yang mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Lebih banyak lagi mujizat yang terjadi, saudara. Lebih banyak lagi hal-hal tersebut, saudara. Dan ingatlah, saudara, bahwa ketika kita mampu melakukan banyak hal yang luar biasa, ketika kita benar-benar memiliki karunia-karunia yang luar biasa dalam hidup kita, misalnya ada mujizat terjadi, ada hal-hal yang dahsyat terjadi, saudara, ketika kita bernubuat, hal itu terjadi, saudara. Jangan sampai itu semua membuat kita menjadi orang yang tinggi hati atau menyombongkan diri, saudara. Tetapi sebaliknya, dalam setiap karunia yang saudara dan saya miliki, ketika kita mengerjakannya untuk Tuhan, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita bisa berkata-kata dengan hikmat sehingga orang lain semakin dikuatkan, itu karena Tuhan. Kalau kita bisa menyembuhkan orang yang sakit, saudara, itu semua karena kuasa Tuhan. Ketika saudara berdoa dan orang lain sembuh, itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan, bukan karena kita. Karena kita hanyalah alat. Sehingga tidak ada satu orang pun yang akan memegahkan dirinya. Tidak ada satu orang pun yang menganggap dirinya lebih besar daripada yang lain, saudara. Tetapi sebaliknya, kita merasa bahwa Tuhanlah yang besar dan nama Tuhanlah yang harus semakin ditinggikan dan semakin dimuliakan oleh orang-orang lain yang melihat karya Tuhan yang luar biasa yang terjadi ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, saudara. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melayani orang-orang lain yang memang membutuhkan, saudara. Kalau memang Tuhan izinkan terjadi, kita berdoa untuk orang yang buta, lalu orang buta itu dapat melihat, biarlah orang buta itu menyadari bahwa Yesuslah yang sudah menyembuhkan dia, bukan kita. Saudaraku, Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa.
Memang kita adalah orang biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa dan kita memiliki Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Ayo kita sama-sama melakukan pekerjaan Tuhan dengan lebih bersemangat lagi. Ayo kita sama-sama melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Saudaraku, banyak hal yang harus dikerjakan. Katakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi penuainya sedikit, saudara. Kitalah yang harus menjadi alat Kristus, kitalah yang harus bersemangat, kita yang harus memiliki gairah untuk benar-benar Injil harus diberitakan, harus benar-benar menyaksikan kuasa Roh Kudus bekerja secara luar biasa, saudara. Kita adalah saksi-saksi Kristus, di mana kita harus menyaksikan tentang kebesaran Tuhan, sehingga pada akhirnya semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan, saudara. Bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dan tidak ada yang lain. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana satu orang pun bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Dan ini adalah tugas kita, saudara. Yesus telah memberikan contoh dan teladan kepada saudara dan saya. Yesus telah memberikan contoh, saudara, bagaimana dia hidup selama di bumi ini. Dan sebagai saksi Kristus, kita telah membacanya di dalam Alkitab dan kita perlu melakukannya dalam hidup ini supaya lebih banyak lagi jiwa yang diselamatkan, saudara. Ini adalah tugas kita, saudara. Tidak ada orang lain yang supaya tidak banyak orang yang binasa, saudara. Supaya banyak orang yang diselamatkan dan mengenal Tuhan. Akhirnya saudaraku, saya simpulkan khotbah saya pada siang hari ini. Jadilah saksi Kristus yang bersungguh-sungguh. Jadilah saksi Kristus yang mau melakukan tugasnya dengan baik. Melakukan amanat agung Kristus. Beritakan tentang Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Dimulai dari rumah kita, lingkungan rumah, tempat pekerjaan kita, teman-teman kita. Sehingga banyak orang yang dimenangkan buat Tuhan. Dan percayalah saudara, Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita tutup ibadah. Mari kita tutup khotbah ini dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami semua Tuhan. Firman-Mu katakan bahwa kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kami. Dan kami akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ampukan kami ya Roh Kudus, agar kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, aku memberkati saudaraku dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Mereka yang berdoa untuk mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup mereka. Kiranya saat ini Roh Kudus tercurah dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan Yesus, mereka semua mengalami Tuhan, mengalami baptisan roh dalam kehidupan mereka. Karena Roh Kuduslah yang akan menguatkan umat-Mu Tuhan, untuk menjalani hari-hari mereka di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat baik. Kami ucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami ucap syukur untuk pimpinan penyertaan-Mu dari pagi, siang, sampai sore hari ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengarkan lewat hamba Tuhan yang tadi Tuhan. Berkati hamba Tuhannya, berkati setiap firman yang diberikan kepada jemaatnya yang lewat online dan yang ada di rumah-rumah. Berkati mereka semua Tuhan, supaya lewat pelayanannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja New Heart. Berkati hamba-hamba Tuhannya, berkati pengerja-pengerjanya, berkati juga jemaatnya Tuhan. Pemuda-pemudanya juga Engkau berkati Tuhan. Supaya firman yang sudah kami dengar kami bertumbuh dan kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami Tuhan, di mana-mana tempat, dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka di masa tua mereka, supaya lewat kehidupan mereka di masa tua, mereka menjadi teladan untuk kehidupan kami, orang-orang muda ya Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa Tuhan, untuk anak-anak yang belum punya pekerjaan Tuhan.
yang masih nganggur, yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berkati mereka Tuhan, supaya mereka mempunyai pekerjaan Bapa. Berkati setiap usaha mereka untuk mereka melamar Tuhan, supaya lewat semuanya mereka bisa dapat pekerjaan yang baik ya Bapa. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah yang PJJ Tuhan, dari SD, SMP, SMA. Bapak berkati mereka Tuhan, supaya lewat pelajarannya Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar Tuhan. Mereka mengerjakan tugas-tugas yang disuruh oleh guru-gurunya dengan baik Tuhan, supaya mereka bisa cepat naik kelas ya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk negeri ini Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke diberkati. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden beserta keluarganya Tuhan, dimanapun mereka memimpin negeri ini Tuhan, diberkatilah mereka supaya kebijakan-kebijakan yang mereka berikan Tuhan dapat membantu negeri ini ya Tuhan Yesus. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, doa-doa ini Tuhan, biar kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu, terpuji-pujilah Engkau selalu, Tuhan Yesus baik, haleluya, amin. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus memberkati saudara dan saya, mulai hari ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, kini ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengikuti ibadah pada minggu depan jam 10 hanya di channel YouTube GBI New Heart. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.